Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya Fikri Ihsanuddin Iman, dan di video kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui bagaimana cara untuk tahu isi dari sebuah file paket data atau PCAP. Yang di kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua tools utama, yakni Kali Linux dan juga Wireshark. Untuk studi kasusnya adalah sebuah percakapan ya antara dua orang atau lebih. Nanti akan kita telusuri lagi di dalam video ini. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita cek ke dalam videonya. Let's go. Oke, untuk step preparasinya kita persiapkan dulu, selain dari Wireshark yang sudah diinstal ya, adalah menginstal TCP Flow di Kali Linux kalian. Jadi bisa dilihat commandnya adalah sudo apt install TCP Flow, dan sebagaimana yang bisa kalian lihat juga di sini, saya sudah menginstalnya. Bisa dilihat is already at the newest version. Dan mungkin jangan lupa untuk mempersiapkan folder untuk menyimpan file PCAP-nya. Bisa dilihat ini ada folder file PCAP di desktop, dan juga kita sudah mengubah direktorinya ke ini ya, desktop file PCAP. Untuk step selanjutnya akan kita lanjutkan di bagian selanjutnya. Oke, setelah tadi kita melakukan persiapan, langsung saja kita akan menjalankan tentang TCP flow-nya. Bisa dilihat ini kita run TCP flow untuk read atau min error di sini pada filenya yang kita sudah persiapkan adalah forensic PCAP. Nah, nanti akan dikeluarkan report XML dan juga isi dari PCAP tersebut ya. Ini bisa dilihat di foldernya sudah saya lakukan, muncul 4 file ini ya. Dan ini bisa masing-masing kita buka untuk mengetahui apa isinya. Jadi misal kita coba buka di sini, sebenarnya ada dua cara ngebukanya. Pertama adalah secara ala-ala notepad, begini notepad. Bisa lihat ini keluar hasilnya, atau lewat metode cat ya. Kita bisa lihat di sini, sudah pernah saya jalankan cat di sini, akan terbuka. Misal ini kita mohon buka di sini, file ini akan terbuka semacam ini, sama kurang lebih sini. Coba kita bandingkan lewat notepad ya. Bebas sebenarnya, Anda bisa buka langsung lewat sini atau lewat cat ya, lewat notepad atau lewat cat. Isinya kurang lebih sama karena emang file yang sama ya. Lihat ini LOA laptop dan sebagainya macamnya. Oke, jadi kita akan mencari tahu siapa sih email ini. Jadi bisa perhatikan kita catat pengirim di sini adalah sneakygeek.@aol dan penerimanya adalah SEC558. Lalu kita coba buka salah satu file lainnya, sepertinya ini. Di sini ada kembali lagi Sneaky Geek dan Mr. Secret X. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa di file PCAP ini ada 3 pelaku utama yang terlibat dengan Sneaky Geek. Muncul 2 kali, lalu ada penerimanya ada 2, tadi SEC558 dan SEC558 dan Mr. Secret X ya. Dan bisa kita lihat juga karena ini pengirimnya adalah Sneaky Geek, dari 2 app ya, atau 2 reportnya lebih tepatnya, bisa lihat adalah nama pengirim adalah undercover. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa pengirim adalah Sneaky Geek dengan nama undercover, atau kita panggil N ya untuk selanjutnya. Dan bisa kita lihat ini ada perilaku yang sedikit mencurigakan ya untuk di bagian kedua. Tadi ya kita lihat pertama ini masih message-nya aman-aman aja. Misal bisa kita lihat di sini dia N mengajak temannya SEC ini untuk lunch next week ya. Ini subjeknya bisa dilihat. Dan reply-nya pun juga cukup normal di sini, I cannot do lunch. Jadi mungkin bisa kita kesampingkan dulu sementara ya untuk
percakapan ya dengan N dengan SEC ini. Lalu kita bisa lihat di sini dengan Mr. Secret X ada sesuatu yang mencurigakan dengan ini message-nya, bring your fake password yang fake atau palsu, dan juga betting suit. Lalu dia mentampilkan address attach di sini, ada address attach dengan ini file name, ada sesuatu di sini ya, secret_x. Dan karena juga di sini dia N ya, memakai sweetheart, jadi bisa mungkin kita simpulkan ada suatu hubungan yang lebih dalam antara N dan Mr. Secret X ini, dan kemungkinan dengan nama sweetheart entah kekasih ya atau pacar atau suami, kita kurang tahu pastinya, tapi ada hubungan yang lebih dekat dibanding dengan si SEC ya yang ada di email sini. Bisa kita lihat tanpa interaksi yang macam-macam ya. Oke, mungkin untuk pemecahan selanjutnya akan kita lanjutkan di Wireshark-nya. Setelah ini akan kita lanjut di bagian selanjutnya. Oke, kita akan membuka Wireshark-nya. Seperti biasa kita lihat juga, kita membuka file PCIP yang sama ya, dengan kita buka di Kali Linux tadi. Dan karena sebagaimana penelitian kita sejauh ini, kita mengetahui bahwa percakapan itu terjadi di file ketiga dan keempat yang IP source-nya adalah 192 ini, dan address-nya adalah 6412 dan sebagaimana, cuma berbeda di portnya, nanti di ujung portnya. Jadi ketika kita sudah mengetahui source dan address-nya, kita akan mencoba untuk tracking spesifik ya. Di sini sebagaimana komen yang bisa dilihat di atas adalah kita mencari untuk IP source ini dan address tujuannya atau namanya adalah semacam itu. Jadi kita coba klik apply display filter. Bisa kita lihat hasil sementara yang bisa dilihat di sini. Dan karena kita mencari transmission atau transmisi antar alamat email tadi, kita coba di transmission control protocol ya. Kita klik di bagian follow, mungkin tidak terlihat di sini tapi nanti bisa terlihat nanti. Oke, kita pindah ke halaman ini, Wireshark follow TCP stream. Jadi kalau kita coba lihat di sini ada, kita coba mengetahui ya untuk data login atau data untuk masuk ke alamat email dari Sneaky Geek ya, karena pengiriman ada Sneaky Geek ya atau N. Bisa lihat ada di sini bagian out login, ada beberapa karakter seperti ini. Ini mungkin kita akan note juga untuk penelitian kita lebih lanjut adalah ini line sini VXNL bla bla bla, lalu C251 bla bla bla, lalu ada UGF bla bla bla, dan NTUC bla bla bla. Lalu untuk selanjutnya tadi sudah kita tahu ya ada empat karakter, line karakter ini ya, dan terlihat juga sepertinya untuk autentikasi email ini kita menggunakan tipe plain SMTP yang sepertinya di encode dengan base 64, dan kebetulan base 64 ini kita bisa decode nanti lewat Kali Linux ya. Jadi kita simpan dulu untuk 4 line karakter ini, nanti akan kita decode masing-masing di Kali Linux untuk bagian selanjutnya. Oke. Setelah tadi kita mengetahui 4 line karakter tadi ya, untuk alat bantu kita membuat sebuah notepad di dalam Kali Linux-nya untuk beberapa line karakter tadi ya. Bisa kita lihat di sini ada 4 ya tadi sesuai yang kita temukan di Wireshark, dan kemudian kita akan mencoba decode apa line karakter ini maksudnya ya, atau makna aslinya dengan menggunakan echo perintahnya untuk karakter ini. Lalu kita pilih metode decode-nya atau apa yang kita akan decode, ini dengan base 64, lalu min adalah perintah untuk decode yang kita jalankan. Oke, terlihat bahwa
hasil decode menunjukkan ini bahwa ini adalah kolom username ya. Maksudnya kalau di tampilan aslinya adalah username titik 2. Kita coba line selanjutnya, kopikan, jalankan perintah yang sama namun berbeda di line karakternya. Oke, ya sudah dilihat ya, ada line karakter baru. Kita coba cek. Oke, terlihat bahwa ini adalah alamat email dari si N ya. Jadi kita bisa coba di sini, mungkin biar mengenakan juga nantinya. Username adalah sneaky@aol.com ya, sesuaikan dengan di sini. Lalu untuk line selanjutnya kita lakukan hal yang kurang lebih sama. Ini kita ke ini. Oke, lalu berarti kolom ketiga adalah password ya. Oke, lalu kita ke line terakhir, copy. Oke, bisa dilihat ini adalah teks hasil decode dari keempat line semua ya. Kita kopikan, copy dan paste. Oke, jadi bisa dilihat bahwa hasil dari, kita save ya. Oke, hasil dari penemuan kita untuk decode dari line karakter tadi yang kita temukan di Wireshark adalah data autentikasi login dari N adalah dengan username sneakygeek@aol.com dan passwordnya adalah 558ROLZ ya. Oke, untuk step selanjutnya kita akan lanjutkan di bagian selanjutnya. Oke, tadi kita sudah menemukan hasil decode dari data login dari N ya. Kita akan coba menilik lagi sedikit ke dalam file percakapan antara ini ya, yang kita mencurigakan di awal dari N atau Sneaky Geek kepada Mr. Secret X. Kesimpulan pertama yang kita dapat tadi, karena dia menggunakan kata sweetheart ya, di sini ada kemungkinan bahwa ini adalah orang yang tingkatannya lebih dibanding temannya yang kita lihat di file selanjutnya tadi, sebelumnya lebih tepatnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mr. Secret X@aol.com adalah mungkin ada kodifikasi dari N ya, pelaku atau subjek yang kita teliti di sini. Dan ada tambahan informasi lagi bahwa tadi kita sempat notice di awal bahwa si N mengimbau ya, bahasanya menghimbau dari Mr. Secret X untuk membawa 2 item, yakni fake passport dan juga betting shot di sini ya. Jadi 2 item yang N himbau untuk Mr. Secret X bawa adalah 1 paspor palsu atau fake passport dan betting shot atau pakaian mandi. Nah, untuk ada satu hal lagi yang kita notice tadi di bawah adalah dari N mengirimkan juga sebuah alamat terkait atau attach ya di email ini dengan nama filename secretrenaissance.docx. Karena kita tahu tadi transfer encoding adalah base 64, nanti kita akan coba decode dari apa sih isi dari secretrenaissance.docx ini yang kita bisa juga baca nantinya. Oke, kita lanjutkan di part selanjutnya. Oke, tadi setelah kita mengetahui semua filenya tadi ya, lalu kita coba taruh tadi untuk file percakapan yang 192 dan sebagaimana yang di halaman depan. Untuk dan namanya kita ubah ke secretrenaissance.txt ya. Kita mencoba samakan dengan nama file yang ada di dalam email tadi. Kita masuk lagi kembali ke dalam rootnya ya. Oke, lalu kita akan jalankan Vim atau text editor dari Linux untuk mengecek isi dari secretrenaissance.txt ya. Oke, kita
sudah sampai di bagian bawah. Tadi kita mengetikkan command set number ya untuk mengecek line-nya ya. Dan bisa sebenarnya ini agak panjang, namun bisa kita lihat lagi bahwa dari dari line-nya itu ada di 3700 dan topnya atau bagian atasnya ada di, untuk rendezvous docx nya ada di UWS ini ya, di 61. Nah oke, kita sudah temukan line-nya tadi ya. Kita kembali close dulu, atau mungkin kita buka yang baru saja. Lalu kita masuk ke sudo su kembali, lalu kita akan rubah ya, bukan rubah sih, lebih tepatnya itu menghilangkan karakter enter dari line tadi ya. Line tadi 61 kalau nggak salah, 61 sampai 3700 dihubungkan, lalu akan kita letakkan di file temporary ya nanti ya. Oke, ini bisa dilihat tadi 61 ya. cd untuk komennya ini sid, lalu min, lalu line-nya tadi ya, line-nya tadi 61 sampai ke 3700. Cukup banyak namun ya, 61 3700. Lalu dari nama filenya tadi secret rendezvous.txt, ke dalam bentukan nantinya bentukan encoded ya, file namanya encoded nanti. Oh salah. Ya, stepnya cukup panjang. Oke, ke dalam bentuk file secret rendezvous.encoded. Coba jalankan. Oke. Coba ls. Oke, bisa dilihat ini muncul ya hasil dari perubahannya txt ke encoded ya. Lalu karena tadi kita tahu di sini itu encryptionnya, atau bukan encoding ya, encodingnya adalah base 64, kita lakukan step yang kurang lebih sama untuk menerjemahkan ini ke dalam nanti kita coba docx ya. Hampir sama, tapi bedanya nih untuk file lah, jadi kita berubah ke docx. Bentar ya. Base 64 karena encodingnya base 64, lalu encoded tadi kita ubah ke dalam file docx ya. Oke, kita coba ls lagi untuk mengecek. Oke, bisa dilihat ini hasil dari encoding dengan base 64 dari file encoded ke docx. Setelah ini kan kita coba buka di Windows ya, untuk
dari file dari docx ini isinya apa. Stop dulu di sini, nanti kita lanjutin bagian selanjutnya. Oke, tadi kita sudah coba lihat di dalam kali Linux ya untuk file secret_docx, dan kita udah pindahkan ke Windows karena memang docx ini adalah file Windows ya. Kita akan coba buka untuk filenya, untuk isinya seperti apa. Oke, kita akan coba pindah window dulu ya. Bentar. Oke, nah ini adalah isi dari email N tadi ya, yang kita cek ada di email itu apa sebenarnya. Nah, bisa dilihat adalah ini pesan yang dikirim atau terattach ya dengan email yang dikirim oleh N berupa file docx yang isinya adalah alamat ini ya, bisa dilihat, dan ada kata-kata beberapa seperti ini: meet me at the fountain near the Rendes first point, address below, and I'm bringing all the cash. Jadi dia meminta untuk si penerima atau Mr. Secret X atau kekasihnya N untuk bertemu di fountain dekat dengan titik temunya, dan ada alamat tertera di bawah, dan dia berkata bahwa dia sudah membawa semua uangnya. Oke ya. Oke, jadi bisa dilihat juga untuk detail alamatnya ada di Playa del Carmen, Meksiko. Kita simpulkan untuk apa yang kita bisa temukan dari file PCAP tadi ya, dari satu file PCAP. Pertama, ada 3 pelaku terkait di sini. Pertama adalah N dengan emailnya Sneaky Geek, lalu kekasihnya N dengan alamat email Mr. Secret X, dan tanda kutip kemungkinan temannya N yaitu SEC tadi ya, kita temukan tadi di 2 file 192 dan 168 dan sebagaimananya ada percakapan untuk kedua orang itu dengan N. Lalu yang kedua adalah di filenya atau emailnya N ke Mr. Secret X atau kekasihnya. Pertama, dia meminta si kekasihnya ini untuk membawakan 2 hal. Pertama adalah bathing suit atau pakaian mandi, dan kedua adalah fake password atau password palsu. Lalu kita juga tadi sudah menemukan, kita pindah dulu. Oke, kita temukan juga tadi bahwa ada ini hasil decode dari login N yang kita temukan di Wireshark tadi adalah ini username dan password dari emailnya N, sneakygeek.aol.com, dengan password semacam ini. Lalu yang terakhir kita juga menemukan bahwa N, karena tadi di email mengirim sebuah file secret_docx yang kita tidak bisa buka langsung lewat PCAP, namun kita berhasil decode semua karakternya, dan ditemukanlah hasil seperti ini bahwa si N mempunyai rencana sesuatu ya, kita nggak tahu pastinya apa, namun mereka ingin bertemu. Mereka di sini adalah N dan Mr. Secret X bertemu di fountain dekat titik temunya, dan ada alamatnya serta ada pernyataan, dan I'm bringing all the cash, dia membawa semua uangnya. Oke. Mungkin untuk bagian ini kita cukupkan, lalu kita akan lanjutin ke bagian selanjutnya. Oke, jadi mungkin untuk video kali ini kita cukupkan di sini dulu. Kita sudah berhasil menemukan semua hal yang bisa kita coba temukan tadi lewat file PCAP tadi ya. Nah, mulai dari alamat email, lalu isi percakapan, lalu juga ada isi file tadi yang kita temukan juga. Semoga semua hal tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semacamnya dalam penyampaian. Saya Fikri Iksan dari Iman pamit undur diri untuk kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan mungkin sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun malam dimanapun kalian semua. Oke, ciao.